Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini, sehingga saya masih ada di hadapan Anda memberikan sedikit edukasi, motivasi buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini baru telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Ya, pasti satu-satunya alasan Anda berjumpa dengan channel saya adalah gagal bayar dan telat bayar, atau Anda yang mencari informasi tentang pinjaman online. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan Anda menemukan informasi itu dan solusi hutang selalu menjadi yang utama untuk Anda semuanya yang baru telat bayar atau gagal bayar. Ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar di Kredipo 4 bulan. Berulang kali dikunjungi debt collector ke rumah sampai dia telah melapor ke otoritas jasa keuangan. Ya. Adapun faktor-faktornya penyebab dia gagal bayar selama 4 bulan nanti kita bacakan dan kita bahas bareng-bareng buat teman-teman semuanya. Boleh juga isi di kolom komentar dan kirim email melalui saya juga boleh. Silahkan di dalam deskripsi channel itu sudah ada email saya, Anda boleh kirim di situ, atau di ruang kolom komentar Anda juga boleh bertanya. Ya, dan ini Anda juga boleh memberikan masukan bagaimana harusnya kita bersikap ketika menghadapi pinjaman online. Ya. Dan saya informasikan juga buat teman-teman semuanya yang belum bergabung dalam grup WA, silahkan bergabung, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Anda. Ya, yang ada di bawah nama channel saya, bukan channel Anda, di bawah nama channel saya. Ada tombol biru yang untuk gabung itu, Anda tinggal klik di situ gabung gitu ya. Dan maklum lah ya, orang puasa juga seperti itu, oke? Dan teman-teman semuanya, bagaimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Ya, saya berharap semuanya lancar ya, tanpa ada kendala, apalagi permasalahannya dengan hutang-hutang. Ya, dan sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini tentang gagal bayar di Kredipo dan dikunjungi oleh DC ke rumah, ya, yang belum mensupport dan DC lapangan soal masalah saya ini, karena sebelumnya saya bayar cicilan 4 kali, sisa 2 kali lagi, dan selama 4 kali itu histori saya bagus, cuma karena perihal keluarga saya nggak sanggup bayar lagi. Ya wajar dong, karena keluarga utama juga ya, karena kan harusnya sih di posisi ini pihak dari pinjol memberikan toleransi yang cukup ya buat orang-orang yang ya kan bisa dilihat dulu itu rekodnya seperti apa dari pembayaran mereka. Kalau lancar selama beberapa bulan, kenapa yang sisanya cuma segini? Kenapa mereka tidak bisa lancar? Apa permasalahannya kan? Harusnya seperti itu ya. Tapi sayang banget, pinjol itu banyak memperkerjakan debt collector itu yang kapasitas mereka untuk di lapangan itu justru menghancurkan sebuah perusahaan gitu loh, bukan membangun image yang bagus untuk perusahaan itu gitu loh. Oke, saya baca perjanjian hutang-hutang tentang, di situ saya jelaskan ke DC, namun tetap mereka nggak ngerti perihal itu dan saya diintimidasi dengan perkataan yang memaksa secara verbal. Bank pada saat negosiasi di lapangan kepada DC untuk meminta keringanan pembayaran dengan cara dicicil beberapa kali dalam waktu beberapa bulan ke depan. Namun mereka tidak mau tahu perihal ini. Saya sudah laporkan ke OJK soal penagihan 90 hari dan intimidasi DC lapangan Kredipo. Namun jawaban OJK sama sekali tidak memihak kepada masyarakat bahwa seperti saya dan melindungi kepada masyarakat bawah seperti saya dan melindungi saya secara hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Bang Medi dan tim solusi hutang, hal yang saya lakukan ini sudah benar belum ya? Dan minta solusinya sesuai dengan dasar hukum Bang, jika saya beretikat baik untuk bayar namun dengan cara dicicil berbulan. Dan ini saya lampirkan bukti laporan saya ke OJK. Terima kasih Bang Medi dan tim sukses
dan sehat selalu. Oke. Ya, benar ya. Melapor ke OJK hasilnya ya 0,0. Ya. Padahal OJK menyarankan selesaikan secara internal, negosiasi, minta keringanan, minta pengurangan denda plus bunga. Dan ketika hal itu dilakukan oleh si debetur di lapangan, yang mereka dapat apa? Intimidasi, caci maki. Bukan sebuah keringanan tadi, tidak. Jadi yang dikatakan OJK dalam beberapa postingan mereka yang ada di Instagram, di YouTube, itu sama sekali cuman dasar ya mungkin pencitraan, saya juga nggak tahu ya. Ini kan sudah jelas dia minta OJK menengahi masalah dia untuk bisa dilakukan pencicilan karena ada alasan yang paling dibutuhkan di posisi ini. Istrinya habis melahirkan, otomatis menggunakan biaya yang bukan sedikit. Ya, apa salahnya OJK membentengi hal ini? Ya, harusnya OJK nih mengeluarkan POJK lagi nih. Misalnya nanti kalau misalnya negosiasi Anda tidak disetujui oleh pihak pinjol, bilang seperti ini. Ya, harusnya ada POJK membantu, yang mendukung. Bukan hanya sebatas wah negosiasi secara internal, negosiasi dengan ini, ya. Rasanya fungsi OJK hilang. Ya, makanya saya pernah bikin video fungsi YouTuber lebih penting daripada fungsi OJK saat ini gitu loh. Padahal kalau kita lihat begal-begal online berapa banyak gitu. Ya. Ada yang data disalahgunakan dengan mereka meminjam di pinjaman online, OJK tidak bisa atasi hal itu gitu. Ya, kejahatan digital bukan masalah yang enteng saat ini, tapi OJK seakan kualitas OJK itu menurun drastis gitu loh. Ya. OJK lain permasalahan yang terjadi, lain pula yang dia benahi. Ya. Masalah pinjol ini dari 2018, 19, 20, 2001, 2022 hari ini. Ya, tidak ada satu solusi pun dari OJK tentang si debetur yang gagal bayar pinjol harusnya seperti apa. Hanya ada arahan negosiasi secara internal. Padahal kalau OJK meninjau, negosiasi mereka tidak ada yang berhasil. Ya. Yang berhasil itu apa? Yang berhasil itu cuman adu domba antara si debetur dan kreditur karena OJK meminta selesaikan secara internal. Jadi sama OJK mengadu domba si debetur dan kreditur. Ya. Makanya saya bilang harusnya di posisi ini OJK mempunyai POJK untuk menekan kembali dari pihak pinjol yang tidak mau memberikan keringanan terhadap si debetur. Saya sudah laporkan ke OJK soal penagihan 90 hari dan intimidasi DC lapangan kredipo, namun jawaban OJK sama sekali tidak memihak. Kalau untuk wajib menagih 90 hari dengan Anda sejak awal sistem cicil 6 bulan, kalau saya rasa wajib menagih 90 hari itu tidak bisa dipakai dalam hal itu. Kenapa seperti itu? Ya, karena spesifik dari garis besar ini tidak dijelaskan oleh OJK. Pinjol yang mana aja sih yang boleh menagih 90 hari? Ya, lewat dari itu tidak boleh. Kan ada ketentuan-ketentuan masing-masing, tapi itu kan tidak diterangkan oleh OJK. Kalau hari ini Anda bilangin tentang wajib menagih 90 hari, sementara tenor dari pembayaran Anda 6 bulan, ya 6 kali 3 itu 180 hari. Jadi yang 90 hari secara logika itu tidak bisa dipakai. Ya, pastinya. Kalau saya rasa yang wajib menagih 90 hari itu hanya yang tenor-tenornya 1 bulan atau 2 bulan mungkin bisa jadi. Tapi kalau tenor Anda ini sudah 6 bulan, terus kita pakai wajib menagih 90 hari, ini 90 kali 2 ini 180 hari. Ya. Jadi hal itu mungkin saja itu tidak akan ditanggapi oleh OJK karena sudah nggak sinkron pertanyaan Anda dengan pernyataan yang ada. Ya. Kalau dibilangin hari ini OJK tidak memihak kepada si debetur atau masyarakat bawah, ya pastinya. Kalau dari awal OJK ini memihak, seperti ini harusnya tidak terjadi gitu loh. Tapi karena tidak keseriusannya OJK dalam menangani masalah ini, makanya ya sudah, dia cuma menyediakan ruang pengaduan dengan pokoknya segala formalitas lah itu ya. Tapi padahal nggak ditanggapi. Kalau memang OJK serius dalam hal ini, sejak awal permasalahan ini sudah tidak terjadi. Ya, OJK pasti bisa menyelidiki. Misalnya ada beberapa laporan ini secara bersamaan dari pinjol yang telah terverifikasi. OJK bisa menguji
Ya, tapi pengujian itu tidak dilakukan oleh OJK. Makanya keseriusan itu tidak terjadi. Karena tidak adanya keseriusan dari OJK sehingga debt collector yang diserahkan ke lapangan, yang selalu disuruh ke lapangan untuk menemukan si debetur, tak jarang melakukan intimidasi, ya, caci maki, hinaan, ya. Jadi itu yang selalu terjadi. Kenapa? Karena ketidakadanya keseriusan dari OJK dalam menangani permasalahan ini. Ya, OJK itu seriusnya kalau sudah ada kasus yang viral. Ya, kayak yang kemarin-kemarin kan ada juga yang gantung diri, lompat dari gedung. Nah, itu OJK baru mulai untuk jumpa per bahwa kita telah berusaha semaksimal mungkin, entah apa yang dia usahakan, saya juga nggak ngerti. Dari awal si debetur mengeluh tidak mampu bayar, tolong dijembatani, ya, minta keringanan. Yang terjadi apa? Si debeturnya diadu domba dengan si kreditur. Disuruhlah si debetur untuk negosiasi langsung. Padahal jawaban sudah tahu, si kreditur tidak akan mau. Ya, yang ada apa? Terjadinya saling caci maki, saling hinaan, saling nggak enak kan? OJK nggak paham tentang itu. Makanya saya bilangin, OJK saat ini hanya simbol gitu loh. Kalau ada dibilangin, oh itu pinjol OJK, berarti pinjol yang hanya simbol dilambangi oleh OJK. Ya, padahal prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang dibentuk oleh OJK dan FPI itu. Ya, makanya kalau dari saya, Anda melapor ke OJK tidak ditanggapi, ya wajar-wajar aja gitu loh. Karena selama ini juga halnya seperti itu. Jadi di sini apa yang harus dilakukan? Kalau saya rasa untuk negosiasi itu bisa-bisa aja kita lakukan, tapi itu harus berulang-ulang kali. Kalau misalnya ada debt collector yang berkunjung lagi ke rumah Anda nggak perlu takut, tapi jelaskan, saya cuma sanggupnya segini, Anda mau atau tidak. Kalau tidak mau, saya pengen Anda menjelaskan, melanjutkan resiko yang ada di perusahaan Anda, saya siap menerima. Anda harus lawan, jangan diterima intimidasi dan tekanan dari debt collector yang sudah menghina harga diri kita. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kalau enggak, Anda boleh bergabung aja di dalam grup WA saya, biar nanti rekan-rekan saya bisa mengarahkan Anda lebih detail lagi. Ya, Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Terus ada pilihan di situ, Anda mau bergabung di grup WA, menghubungi saya langsung juga bisa. Kita berkomunikasi, ya. Karena percuma juga Anda lapor OJK tidak akan ditangkap. Ya, jadi semuanya sia-sia dong. Anda sudah berharap adanya naungan otoritas jasa keuangan sebagai pengatur segi perbankan yang ada di Indonesia, tapi kenyataannya tidak berfungsi. Ya, makanya saya bilangin peran YouTuber yang memberikan arahan untuk korban-korban dari pinjaman online lebih penting daripada peran OJK. Ya, silahkan Anda bergabung di dalam grup WA saya, nanti kita berdiskusi bareng dan kita cari titik permasalahannya harusnya seperti apa Anda untuk negosiasi supaya disetujui. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Insya Allah nanti saya lihat-lihat lagi apa-apa aja sih yang perlu untuk dibenahi dari orang-orang yang gagal bayar pinjol ini, karena memang emailnya banyak banget ya. Padahal ini masih suasana puasa, ukurannya kita masih kusuk beribadah ya, tapi ya apa boleh buat. Terkadang niat di hati ingin kusuk beribadah, tapi pemikiran mengantarkan kita selalu untuk tidak berhenti memikirkan masalah itu. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa bergabung dalam grup WA saya dan dukung juga channel Solusi Hutang dan channel saya yang baru, Medi Broni. Ya, kalau untuk Instagram silahkan di follow juga.